Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ajawi dari NPM 1903090082. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia dalam mata kuliah Perlindungan Anak dan Human Trafficking. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa Berbangsa. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lainnya, tapi juga mencakup bentuk eksploitasi lainnya, misalnya kerja paksa atau pelayan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Menurut saya, upaya pencegahan tidak pidana perdagangan orang atau trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pertama, pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Yang kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya. Yang ketiga, pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Yang keempat, perlu diupayakan pendidikan pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Mungkin cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata. Namun, upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional dan organisasi masyarakat perseorangan, termasuk media massa. Perdagangan orang, khususnya sebagai suatu bentuk tindak kejahatan yang kompleks, tentu memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan terpadu. Tidak hanya dibutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional, namun juga pengumpulan dan pertukaran informasi kerjasama yang memadai, baik sesama aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, maupun dengan pihak-pihak lain yang terkait, yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga non-pemerintahan LSM, baik lokal maupun internasional. Semua pihak bisa bertukar informasi dan keahlian profesi sesuai dengan kewenangan masing-masing dan kode etik instansi. Tidak hanya perihal pencegahan, dalam konteks penyidikan dan penuntutan, aparat penegak hukum dapat memaksimalkan jaringan kerjasama sesama aparat penegak hukum lainnya dalam suatu wilayah negara untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama. Masyarakat juga berupaya dalam pencegahan trafficking. Pihak ini dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia atau YKAI yang melakukan program dengan tujuan dari program ini adalah, yang pertama adalah memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan. Yang kedua,
Mendukung berkelanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar. Yang ketiga, menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan. Yang keempat, menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri. Yang kelima, merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap trafficking anak. Penanganan tindak pidana perdagangan orang bersifat kompleks, di mana penanganan terhadapnya memerlukan pemetaan yang komprehensif. Di samping itu, keseriusan pemerintah dan keterlibatan seluruh elemen bangsa diharapkan dapat berkontribusi secara partisipatif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat perlu banyak mendapat pengetahuan dan sosialisasi tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang tersebut. Pendidikan dan sosialisasi tersebut juga mengenai prosedur dan syarat yang harus diketahui oleh para calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri. Calon TKI diharuskan memperhatikan bagaimana kelengkapan dokumen resmi yang akan dibawa oleh mereka. Pengetahuan yang memadai tentang jasa TKI agar mereka mendapat jaminan keamanan dan tidak terus-menerus ditipu. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.